Cerita Lovers kembali di channel Cerita Wanita. Kali ini saya akan ngajak kalian semuanya untuk jalan-jalan ke Pulau Madura, tepatnya di Desa Kuanyar. Nanti di sana ada apa, ada yang spesial, atau mungkin ada sesuatu yang bikin kamu penasaran. Jangan kemana-mana, ikuti terus Cerita Wanita. Oh iya, satu lagi, buat kamu yang belum subscribe, silakan aja subscribe Cerita Wanita channel. Tekan tombol loncengnya untuk selalu ikutin konten-konten kita yang lain. So, jangan kemana-mana. Oke, Cerita Lovers, kita sekarang udah sampai di Jembatan Suramadu ya. Butuh berapa lama lagi kira-kira? Butuh berapa menit dari Suramadu ke Kuanyar? Kilo paling 15 sampai 20. Oke, sekitar 12 sampai 15 menit lagi kita akan nyampe di Kecamatan Kuanyar. Bangkalan ya, masuk Kabupaten Bangkalan, Madura. Cerita Lovers, kita udah nyampe di Kuanyar ya. Ini adalah tambak udang yang nanti akan ditebar benihnya ya. Saya nggak tahu, itu tambak udangnya sampai sana tuh tambak udangnya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya, kita jalan-jalan dulu, kita explore dulu tempatnya. Kurang lebih berapa hektar, nanti saya akan tanya langsung sama yang punya tambak. Jadi ikutin terus spesial hari ini. Kita akan berbagi tentang suka duka usaha tambak udang fanami. Nah, ini beda. Udang fanami ini biasanya lebih banyak diekspor ya. Gimana dulu perjalanannya seorang Bapak Kamil bisa sampai punya tambak seluas ini, jatuh bangunnya seperti apa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wanita channel. Oke, Cerita Lovers masih di channel Cerita Wanita. Tadi kan saya udah ngajak tuh Cerita Lover jalan-jalan ke sana ya untuk lihat tambak udang fanami. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama yang punya. Siapakah dia? Kalau tadi kan saya udah kasih bocorannya ya. Tadi ada Pak Kamil. Panggilnya Mas saja deh, kayaknya lebih pantas dipanggil Mas karena memang usianya masih muda banget. Nah, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol cerita tentang perjalanannya dari awal, jatuh bangunnya gimana ya, sampai akhirnya bisa punya tambak seluas ini. Oke, langsung aja saya panggil ya nih ya. Nah, Cerita Lovers, ini yang namanya Mas Kamil, ini yang punya tambak udang di daerah Kuanyar, Madura. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Perjalanan 7 tahun bukan waktu yang pendek ya. Tapi kalau boleh tahu sebelum memutuskan untuk jadi petani tambak udang, katanya dengar-dengar dulu jadi petani garam ya Mas ya? Ya, jadi memang kan saya itu secara genetik kan memang orang tambak ya, dari orang tua dulu. Jadi turun-temurun berarti ya? Cuman karena sempat di kota jadi agak terbengkalai. Terus dulu sebelum saya masih kecil itu udang windu dulu. Cuman tidak dikelola sendiri. Kalau dulu itu banyak dari luar. Cuman saat krismon itu banyak yang rugi, akhirnya semua gulung tikar kan. Terus terbengkalai lama, terus berubah jadi garam. Sempat garam. Terus baru pindah ke fanami karena memang fanami itu lebih tahan penyakit juga. Terus intensifnya bisa lebih banyak dari windu. Jadi kalau windu itu habitatnya sama fanami itu beda. Jadi kalau windu itu misalnya luas 1 hektar itu dia di bawah kan habitatnya, jadi nggak bisa banyak. Kalau fanami itu bisa bertumpuk habitatnya. Jadi kalau misalnya per meter, kalau windu itu hanya bisa diisi misalnya 10 gitu ya. Nah kalau fanami itu bisa 100 atau 5 kali lipat, 10 kali lipatnya. Dia habitatnya di atas, jadi bisa lebih banyak. Cerita Lovers, yang ada di sebelah kanan saya adalah Mas Kamil. Dia ini yang punya tambak udang fanami. Aku mau nanya dulu nih, awal tahun berapa ini mulai bikin atau usaha di tambak udang fanami?
Sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu, berarti akhir 2014 kayaknya, 2015-an. Berarti udah 7 tahun lah, Ya, taruhlah udah 7 tahun ya. Tapi dulu ya kecil, nggak sekarang. Berapa hektar dulu awalnya? Saya awalnya dulu kecil sih, skala rumahan gitu. Berapa petak dulu? Dulu 2 peta. 2 peta. Kecil berapa ya, kurang 1/4 hektar, ya setengah hektar lah maksimal. Kecil dulu Kalau awalnya. sekarang ini sudah berapa ini? Sekarang yang di sini 3 hektar, yang di barat satunya 1 hektar. Ya kurang lebih 3,5 sampai 4 hektar. Biasa ini dibagi berapa petak? Tadi saya udah jalan-jalan sampai ke sana-sana loh, Mas. Ini untuk yang produksi ada 8 peta, Ya. terus ada 2 petaknya buat tandon. Ya, untuk tandon air itu, persediaan air. Kan harus selalu siap itu. Oke. Jadi tadi kan sudah banyak ngobrol nih biar lebih mudah pemahaman. Jadi kita pakai teknologi itu. Jadi ini kolam pengendapan. Oh, Jadi dari laut air masuknya ke sini. Kenapa tidak langsung ke kolam budidaya? Itu mencegah kalau ada virus segala macam, kita endapkan di sini dulu. Diendapin di sini, dari sini baru masuknya ke tandon. Itu nanti ada tandon. Ya, 2 peta itu tandon. Nanti setelah masuk di situ disterilisasi. Jadi disterilisasi dulu pakai kaporit, pakai obat-obatan. Begitu steril, baru masuk ke sini. Oh, jadi ada 3 kali proses Ya, itu penyaringan airnya ya? untuk airnya aja sudah ada 3 penyaringan kayak gitu. Itu butuh berapa lama dari sini? Kalau butuh ini berapa sih hari? bisa langsung kan, cuman ini kan untuk kotoran-kotorannya saja. Oh, gitu. Baru yang di situ kita sterilisasi 1 sampai 2 hari, nunggu netral dulu, baru masuk ke kolam produksi. Nah, kita sebelum masuk produksi kita udah di lab dulu kandungan ada bakteri-bakteri apa yang ada di situ, jadi kita bisa antisipasi treatmentnya seperti apa. Oke. Ya, jadi butuh kaporit berapa, kandungannya berapa, itu kan bisa dilihat. Jadi semuanya serba teknologi. Terus ada kapasitas jumlah air di sini berapa kubik yang Biasanya masuk sini, ketinggian berapa? itu Ketinggiannya? karena kita lahannya cukup sampai 110-120 cm ketinggian airnya. Ini. Jadi ini sudah masuk sini sudah steril. Jadi tidak ada makhluk lain selain air. udang. Oh, selain udang ya. Jadi airnya udah siap gitu ya, ya. jadi tidak ada predator. Itu amannya karena kita sterilisasi dulu. Nanti udah masuk di sini ya, Mas ya. Itu butuh berapa lama lagi masukkan bibit udangnya, benurnya? Enggak, ini kan pertama waktu kita sterilisasi itu biasanya 2 minggu itu menciptakan 2 minggu plankton ya sebelum siap ditebar itu untuk 2 ciptain minggu. planktonnya. Ya. Steril. Nah, kalau udah produksi gini tinggal sirkulasi air aja. Jadi kan tiap hari dibuang yang kotor-kotor. Jadi kurangnya tinggal ditambahin dari tandon itu sehingga ketinggiannya terjaga antara 110 sampai 120. Kan butuh sirkulasi. Jadi limbah-limbah kotoran pakan itu kita buang, otomatis airnya kan ikut. Dia nyusut 5 cm ya kita tambah 5 cm. Jadi seperti itu pola produksinya. Tuh, lihat udangnya udah dijaring. Wow. Udah kebayang nih. Nanti bakal bikin udang asam manis. Hai cerita lovers, ini sekarang kita ada di tempat proses sortir ya. Jadi setelah tadi dijaring, sekarang kita sortir, dibedain mana yang besar dan itu nanti yang akan layak untuk ekspor. Mana yang kecil-kecil dibedain ya. Tapi kayaknya saya udah nggak sabar pengen bikin udang asam manis. Wow. Setelah proses sortir, cerita lovers, ini sekarang proses penimbangan ya. Jadi satu keranjang itu isi 25 kilo. Diangkut ke atas.
Cerita lovers, itu tadi jalan-jalan saya hari ini dan ngobrol-ngobrol saya bersama petani tambak udang di daerah Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Saya nanti pamit undur, tapi saya selalu mengingatkan cerita lovers, jangan lupa untuk subscribe, like, and share Cerita Wanita. Tekan tombol loncengnya untuk selalu ikutin konten-konten saya yang lain. Kita next mau jalan-jalan kemana? Sekali lagi, jangan pernah nggak nonton ya. Thank you sudah menonton konten ini. Sampai jumpa.